Siapa yang menyangka jika ini adalah tulisan tangan gadis kecil? Pemilik tulisan yang rapi seperti tulisan komputer ini adalah Prakiti Mala, gadis asal Nepal. Di saat usianya masih 8 tahun, tulisan Prakiti Mala dinobatkan sebagai yang terindah di dunia. Ini salah satu tulisannya. Dan kini dunia maya kembali dihebohkan dengan tulisan cantik milik Quinsa Safira Kalia, siswi kelas 1 SD Pancasila Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tulisan Quinsa viral dan ditonton hingga 7,7 juta kali usai diunggah oleh sang guru. Viral di media sosial, tulisannya bagus. Tahu. Perasaannya gimana? Senang. Emang belajar nulisnya sejak kapan sih, Dek Ilsa? Sejak umur 4 tahun. Menurut sang ibu, kemahiran Quinsa dalam menulis merupakan hasil dari latihan khusus dengan bantuan media pasir sejak usia 3 tahun. Nulis ini sejak kapan sih, Bu? Kalau nulis masih dari umur 3 tahun udah mulai belajar, cuman udah mulai bisa nulis huruf ABC dari umur 4 tahun. Awal mah di pasir sih belajar nulisnya, di pasir pakai telunjuk, pakai jari. Rahma menambahkan kunci dari pelatihan menulis adalah sabar dan tekun, karena orang tua perlu mengajari anak dari huruf per huruf, lalu kata per kata, hingga sang anak mampu menulis sebuah kalimat utuh. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, saatnya kita ke informasi kuliner dan kali ini ada kebuli kambing teriyaki yang lezat beraroma rempah. Nah, kuliner rumahan perpaduan resep Timur Tengah dan Jepang ini ternyata bisa datangkan untung hingga puluhan juta rupiah. Usaha kuliner rumahan di kawasan Sidoarjo ini kebanjiran pesanan setelah berhasil menggabungkan masakan khas Timur Tengah dengan kuliner Jepang. Tidak tanggung-tanggung, usaha kuliner rumahan ini bisa mendapat keuntungan lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Adalah nasi kebuli kambing teriyaki, nasi yang diolah dengan rempah khas Timur Tengah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga disajikan dengan topping daging kambing teriyaki. Rasanya terbilang unik karena aroma khas dari rempah-rempah. Nasi kebulinya enak banget ini, berempah. Rasanya unik gitu. Perpaduan antara nasi kebuli sama kambing teriyaki. Dipasarkan melalui media sosial, nasi kebuli kambing teriyaki ini banyak diminati tak hanya oleh warga Sidoarjo saja, melainkan mereka dari kota Gresik, Surabaya, Lamongan, sampai Mojokerto. Dan dalam sehari, nasi kebuli kambing teriyaki ini bisa terjual hingga lebih dari 500 porsi. Kenapa? Karena masyarakat sekarang itu sudah mulai kekinian. Pasar-pasar kami adalah dari Gen Z, terusnya milenial sampai baby boomers, itu semuanya insya Allah suka. Dengan harga mulai dari 700.000 hingga 5 jutaan per 50 porsi, nasi kebuli kambing teriyaki ukuran besar ini bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, di kota besar seperti Jakarta, tepatnya di Bekasi, masih ada perahu eretan yang berfungsi sebagai media penyeberangan kendaraan dari satu daerah ke daerah lain. Menyeberang menggunakan perahu eretan jadi pilihan warga untuk memangkas waktu perjalanan sekaligus menghindari kemacetan. Penasaran seperti apa? Berikut aksi Barbara menjajal eretan. Hi guys, back again with Barbara. Hari ini Barbara tuh lagi ada di Bekasi. Oh my god, itu ada unik banget. Ada perahu eretan itu loh, katanya bisa mempersingkat gitu deh, pokoknya mempermudah masyarakat Bekasi buat nyebrang antar desa. Gimana nih mekanismenya? Yuk, ikut. Bapak namanya siapa? Pak Widodo. Pak
Boleh ceritain nggak sih ini fungsinya perahu ini tuh gimana sih Pak? Untuk jalan potong aja Mbak. Ya untuk mempersingkat waktu. Kira-kira bisa sampai 20 menit bisa. Lumayan ya Pak ya. Tapi Bapak takut nggak Pak kira-kira itu? Enggak sih, saya udah biasa dari kampung. Jangan sombong dan jangan ngeremehin orang lain. Karena orang lain itu nanti yang bakal ngalahin kamu. Boleh nggak saya nebeng? Boleh. Ibu, ayah di semua senyum tata-tata. Semua kan teman, itu mah orang lain tapi malahin. Mas, Imron mau tanya dong, ini tuh tarifnya tuh berapa sih kalau sekali naik ini? 2.000. Itu kapasitasnya berapa motor atau berapa orang? 12 motor. Ini nyebrang dari mana ke mana sih Mas? Ujung Harapan ke Gabus Pabrik. Dari pagi sampai malam nih? Iya. Oh gitu, masih sini terus dari pagi sampai malam? Kagak. Iya, kagak. Iya, kagak. Saya Johor balik. Oke deh, makasih Mas Imron. Oh my god, suatu pengalaman baru buat Barbara untuk naik perahu eretan bersama dengan warga-warga masyarakat. Berasa di kapal Titanic. No. Kita langsung tanya yuk sama yang punya usahanya. Mas namanya siapa? Irfan. Mas Irfan mau tanya dong, kayak gini tuh udah berapa lama sih? Ini jadi usaha dari leluhur gitu, dari turun-temurun gitu. Tahun 85 mungkin. Wow. Jadi tuh ini membantu warga-warga untuk mempersingkat waktu gitu ya? Iya benar, yang tadinya dia kalau mau ke arah Babelan, ke arah Jumalang, ke Jakarta yang tadinya 30 menit atau sejam lah muter. Dari sini cuma 5 menit doang paling. Pokoknya yang penting membantu masyarakat ya? Yang penting berkah aja, yang penting ngebantu. Ya. Oke deh, makasih Mas Irfan. Yes. Halo Mbak, namanya siapa? Ibu Nina. Ibu Nina, gimana sih pengalamannya nih naik perahu eretan? Ya ngeri-ngeri sedap kalau lagi banjir begini. Ya waduh. Kalau dari pengalamannya Mbak Nina sendiri gimana kalau naik perahu eretan? Ya ngebantu banget ya Mbak, biar waktunya lebih ekspres. Oke deh Mbak Nina, selamat beraktivitas. Dadah. Oh my god, selesai juga petualangan Barbara naik perahu eretan. Semoga warga-warga Bekasi yang bener-bener ya mau pergi dan juga mau motong jalan bisa terbantu banget nih sama perahu eretan ini. Thank you. Ular yang berukuran sangat besar ini ditemukan warga bersarang di bawah tumpukan sampah yang ada di belakang rumah warga di Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Khawatir ular akan masuk ke sarangnya dan hilang, petugas terus menarik paksa ekor ular tersebut untuk dievakuasi. Ular yang panjangnya mencapai 5 meter ini cukup ganas karena berkali-kali berusaha menyerang petugas. Meski sempat kesulitan, namun ular yang bobotnya mencapai 50 kg ini akhirnya berhasil ditangkap. Petugas menduga ular ini berasal dari hutan akibat terbawa banjir hingga sampai ke pemukiman warga dan bersarang di bawah timbunan sampah. Agar tidak membahayakan, ular akan dikembalikan lagi ke habitatnya di hutan. Diduga mencari mangsa, 2 ekor ular berbisa jenis kobra dan king koros ditemukan di bawah kolong rumah warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sempat masuk ke kandang ayam milik warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare menggunakan stik khusus. Kehadiran ular di rumah warga ini diduga karena sedang mencari mangsa. Setelah berhasil dievakuasi, ular selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran untuk dilepas liarkan ke hutan jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan.